warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sudah terdengar ya suaranya Bu Ana? Untuk hari ini, jadi sebelum UAS ya, jadi minggu menjelang UAS, mungkin akan saya berikan review ya dari beberapa materi, khususnya yang materi untuk UAS adalah mengenai protein, kadar lemak, kadar abu, kadar air ya. Kemudian identifikasi madu ya, khususnya ini kita review. Yang pertama kita bahas mengenai protein. Untuk protein ya, jadi di sini protein merupakan bahan pangan yang berfungsi sebagai bahan dasar sebagai pembangun ya, sebagai pembangun sel ya. Untuk membentuk sel-sel dalam tubuh kita itu adalah dengan konsumsi protein. Kemudian pengatur fungsi tubuh, kemudian protein sebagai sumber amino. Jadi ciri protein itu mengandung apa? Nitrogen ya, jadi CHON. Kalau karbohidrat, minyak itu hanya CHO. Nah, protein ditambah nitrogen, kemudian ada penambahan juga sulfur dan fosfor. Sebagai asam amino kita lihat untuk rumusnya ya, di sini kelihatan bahwa gugus fungsinya untuk asam amino itu adalah NH2, yakni sebagai amino, kemudian karboksil yaitu COOH. Sehingga protein itu atau asam amino itu bersifat apa? Dia punya sifat asam yaitu adanya karboksilat ya. COOH ini berarti sifat asam, amino NH2 atau NH3 amoniak itu apa? Sifat basa. Jadi protein itu memiliki sifat asam amino memiliki sifat asam dan basa sehingga disebut apa ini? Suatu zat yang netral. Jadi dia nanti bisa bersifat asam atau basa. Berarti kalau dia dari sifat asamnya nanti dia bisa bereaksi dengan basa. Berarti yang bereaksi dengan H plusnya ini. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan asam karena dia punya basa. Basa dengan asam nanti jadi netral. Ya, ini struktur dari asam amino ya. Jadi ada gugus karboksil itu yang ini COOH, kemudian gugus amino NH2. Kemudian ada struktur atom H ya. Ini ada C. C itu kan tangannya 4 ya. Satu mengikat gugus amino, satu mengikat gugus karboksil, satu tangan mengikat R ya, CH3, C dan seterusnya. Satu tangan mengikat H. Adanya gugus R terikat antara C dengan C yang lain. Kemudian asam amino ada yang alifatik itu rantainya lurus ya. Aromatik rantainya seperti bensin ya, seperti segi 6. Itu adalah dari untuk yang lurus glisin, alanin, treonin. Kalau yang aromatik fenil, alanin, triptofan. Kemudian yang mengandung belirang atau S ya, sulfur itu sistein. Kemudian mempunyai asam dan bermuatan negatif yaitu sebagai asam glutamat. Kemudian penggolongan asam amino ya, asam amino eksogen berasal dari luar tubuh, yaitu asam amino disebut asam amino esensial. Jadi asam amino yang diberikan dari luar. Jadi kita mengkonsumsi zat apa itu namanya asam amino esensial. Seperti kita butuh lisin, leusin, isoleusin dan sebagainya. Sedangkan yang endogen, tubuh kita itu bisa membentuk asam amino endogen, yaitu contohnya adalah asam glutamat. Asam glutamat itu penyusun apa ini? Kalau kita mengkonsumsi ya zat tambahan makanan apa? MSG, monosodium glutamat. Jadi sebetulnya kita nggak butuh MSG ya, kita sudah punya asam glutamat dari dalam tubuh. Nah, kenapa dengan penambahan MSG yang berlebihan juga akan berpengaruh ya? Jadi kita sudah punya asam glutamat ditambahi lagi jadi monosodium glutamat yang berasal dari bahan tambahan untuk pangan. Untuk tes kualitatif protein ya, di sini ada tes warna dan tes pengendapan. Tes warna seperti pada reaksi biokimia ya, ada tes biuret, reduksi sulfur, ninhidrin dan santoprotein. Nanti dibuka lagi tes biokimia pada protein ya, pada biokimia 1 ya. Biuret misalnya ini panaskan terjadi endapan merah. Reduksi sulfur ya, S-nya direduksi kemudian ditambah CD misalnya CDS
menjadi endapan CDS kuning, atau es dengan logam Pb terjadi endapan hitam dan sebagainya. Demikian juga santoprotein ya, dengan asam nitrat nanti akan terjadi warna kuning, menhidrin jadi warna merah. Kemudian protein itu ada tes pengendapan. Jadi kalau kita punya protein ditambah dengan alkohol, logam berat, reagen alkaloid, atau asam mineral, maka terjadi endapan, ya, terjadi penggumpalan. Contohnya apa? Di biokimia ya, kita punya, kalau sampelnya untuk protein apa? Telur, bagian telur yang putih atau kuning yang mengandung protein? Putih ya. Kita misalnya sampel ya, kita buka ya telur yang bagian cairan yang putih itu sebagai protein. Kita tambahkan alkohol, kocok, maka akan terjadi endapan. Tambah logam berat misalnya dengan Pb2+, ditambah Hg, ditambah Cu, maka juga akan terjadi endapan. Reagen alkaloid, contohnya reagen Mayer ya, itu juga terjadi endapan. Dan ditambah asam ya, bisa HCl, bisa asam asetat, juga terjadi endapan. Ini analisa protein. Kemudian untuk analisis secara kuantitatif ya, ini Pak Darwin sudah menerangkan. Metode analisis protein ya bisa secara titrimetri yaitu metode Gildal, bisa juga secara spektro ya. Untuk yang metode titrimetri atau Gildal itu ada 3 proses. Yang pertama, protein ya dalam bahan pangan itu didestruksi dulu. Setelah didestruksi ya menghasilkan amonia, kemudian dirusak dulu ya, destruksi, kemudian didestilasi. Amonia yang dihasilkan ditampung, kemudian dilakukan titrasi. Jadi kalau ditanya metode Gildal itu meliputi urutannya apa dulu? Berarti apa dulu? Nanti mungkin dibalik-balik ya, destilasi, destruksi, titrasi, titrasi, destruksi. Nah, yang benar apa? Destruksi dulu, jadi protein dirusak supaya menjadi asam amino. Asam amino didestilasi, maka akan keluar amonia. Amoniaknya dititrasi dengan HCl. Ini, jadi namanya labu Gildal itu seperti ini. Jadi labu alas bulat, ya seperti ini. Kemudian dipanaskannya kenapa enggak tegak, tapi miring? Tujuannya apa ini kira-kira? Kenapa kita memanaskan Gildal dengan posisi miring? Yang dihasilkan dengan pemanasan ini apa tuh harusnya? Destruksi protein. Sampel ditambah campuran selenium, ini sebagai apa? Katalisator. Kemudian ditambah asam. Jadi sampel dalam suasana asam sampai larutan berwarna jernih. Itu berarti proteinnya sudah diubah menjadi asam amino. Ini namanya proses destruksi. Miring itu supaya apa? Kalau manaskannya lurus, kira-kira uapnya gimana? Dia akan menekan tutup ini ya. Kalau kita manaskan misalnya ya ditutup rapat, sudah mendidih, maka uapnya akan menekan tutupnya ini ya. Maka tutupnya akan terlempar. Jadi supaya untuk pemanasannya supaya tidak langsung ya atau tidak bergejolak sekali, maka ini dimiringkan sekitar 45 derajat ya, miringnya separuhnya. Jadi ini fungsi selenium ini tadi sebagai apa? Katalisator. Fungsi katalisator untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau misalnya nggak kita tambah selenium, reaksinya jalan apa enggak? Katalisasi. Kalau kita nggak ditambah selenium, reaksinya jalan, tapi butuh waktu yang lama. Ini berarti fungsi selenium sebagai katalisator fungsinya apa? Mempercepat reaksi. Ya. Jadi fungsi katalisator Mempercepat reaksi. Ya, jadi kalau nggak ditambah pun bisa, tapi reaksinya menjadi jernih itu lama. Ya. Hijau biru sampai jernih. Setelah dijernihkan ya, didestruksi ini dengan istilah bahasa ilmiahnya destruksi protein. Jadi protein dirusak ya, didestruksi supaya menjadi asam-asam amino. Setelah itu hasil destruksi tadi ya dipindahkan ke labu alas bulat.
Mindahkannya secara kuantitatif ya, artinya semuanya sampel yang tadi didestruksi dimasukkan, dibilas dengan Aquades, masukkan ke sini. Terus di sini ada penambahan NaOH 50%. Berarti kita menambahkan apa ini? Asam atau basa? Basa. Basa ya. Jadi tadi setelah didestruksi asam amino kan asam ya. Kita nambahkan asam. Nah, di sini 75 mili 50%. Berarti kita nambahkannya basanya itu sebanyak 75 mili NaOH 50%. Berarti basa ya, cukup basa. Setelah itu didestilasi, dipanaskan, nanti uap amoniaknya akan berjalan ke atas, melewati, ini apa namanya? Alat destilasi ya, pendingin. Ya, pendingin itu fungsinya apa? Tadi kan kita manaskan, uap amoniaknya panas, ya, masuk ke pendingin, maka dilakukan apa? Pendinginan. Di sini ada 2 lubang. Kita memasukkan air, ya, destilasi kan didinginkan. Airnya dimasukkan dari keran yang di lubang yang bawah atau atas? Bawah. Bawah. Dari bawah. Yang bawah. Kalau bawah kan airnya masuk sini terus naik ke atas sambil mendinginkan uap yang lewat sini. Tapi kalau dari atas kan dia langsung turun, ya, masuk turun, fungsinya mendinginkan nggak ada. Tapi kalau dia jalan kan sambil jalan sambil mendinginkan uap yang jalan di sini. Jadi dia naik terus, muter lagi. Jadi nanti masuk ke sini, nanti baru keluarnya dari bawah. Nanti ada yang masuk lagi terus sampai semua uapnya ini keluar semua dan ditampung. Ya, kalau kita metodenya titrasi, maka bisa ditampung dengan Erlenmeyer. Ya. Kalau kita metodenya spektro, penampungnya adalah labu ukur. Jadi ini ditampung di Erlenmeyer. Ini supaya ke Erlenmeyer itu ada tambahan lagi ya, sebenarnya alat apa alunga, supaya gasnya itu enggak ada yang keluar ya. Jadi ini masuk ke sini. Setelah tertampung ya, dicek dengan kertas pH ya. Berarti kalau kita tadi nambahkan ini basa ya. Nah, di penampungan ini sudah ditambahkan asam borat ya. Jadi asam di sini ada asam borat 25 mili dan indikator MO, metil urin ya, berwarna oranye ya. Kemudian amonia tertampung. Kemudian dititrasi dengan HCl. Jadi berarti kan di sini tadi yang tertampung amoniak ya. Amoniak di sini ada borat, berarti menjadi garam. Amonium borat ya. NH3BO4. Jadi amonium borat. Kemudian ya basa atau amonium kan basa. Dititrasi dengan HCl. Ya ini tadi yang hasil destilasi tadi ya, penampung tadi yang sudah ditambah asam borat. Titrasi dengan HCl sampai perubahannya dari kuning menjadi urin. Tadi ada penampungnya adalah asam borat. Volumenya berapa? Catat ya. Jadi volume titrasi tadi butuhnya berapa? N-nya HCl hasil standarisasi 0,014 adalah faktor protein ya. Jadi BM karena yang kita cari adalah protein. Protein itu tadi kan N ya, nitrogen dengan BM 14. Karena di sini berat sampelnya dalam gram, jadikan kilo, berarti ini jadi 0,014 kali 6,25. Ini adalah faktor konversi protein secara umum. Kali 100%. Jadi nanti satuannya adalah kadar protein sekian persen. Kalau susu, ya bila sampelnya umum ini, kalau sampel kita susu berarti pengali 6,25 itu ganti 6,38. Kalau jagung 6,26. Kalau sampel kita kacang tanah dicari kadar proteinnya, pengalinya 5,46. Kalau beras 5,93. Gandum 5,7, kacang kedelai 5,71. Artinya baik beras, kacang tanah, gandum, kedelai itu juga mengandung protein, tetapi secara umum proteinnya di bawah susu ya. Karena dia juga mengandung karbohidrat. Jadi perhitungan nanti bisa ini ya, misalnya ditimbang sekian berat sampel, titrasi volumenya sekian, hasilnya sekian. Tinggal masukkan ini V kali N bagi berat sampel ini terus.
Ada yang ditanyakan? Baik, kita beri contoh ya, misalnya menimbang protein sampelnya susu misalnya ya. Atau susu bubuk misalnya. Misalnya ditimbang 10 gram misalnya. Kemudian data volume titrasi. Misalnya berapa ini? 3,45 mili. Nah, kemudian konsentrasi N dari HCl misalnya 0, misalnya ini sekian N. HCl-nya sudah hasil standarisasi ya. Maka rumusnya kita masukkan tadi. Untuk kita masukkan ke rumus, berarti V-nya diganti berapa ini? 10. V-nya, volume titrasi kok 10. 3,45. 3,45. V-nya diganti 3,45 mili. N-nya HCl diganti 0,1056. 0,1056. Terus ini pengalinya sama, cuma ini konversinya apa? Kalau susu diganti berapa tadi? 6,38. Ya, tinggal diganti ini 6,25 diganti 6,38 ya. Nah, berat sampelnya jadi 10 gram ya. Coba hitung. Oh, itu 3,45. Nah, 3,45. Oh, keliru. 3,45. Coba dihitung hasilnya berapa? 3 kali ini berarti 0,3 kali 0,14 sebagai N-nya. Delapan koma, Bu. Tanya apa? Persen. Berapa angka di belakang koma? Hmm? Berapa? Di belakang Dua koma? angka saja, 2 angka. Karena persen kan sudah per 100 ya.
Dua angka. 0,33, Bu. 0,33. 30. Ya. Sudah dikalikan 100%? Sudah. Sudah. 100 kan berarti ini 1,4. 1,4 kali 0,3 bagi 10. 10 bagi 100 bagi 10, 10. Atau mungkin gini ya, nimbangnya jangan 10 tapi 1 ya. Ganti 1. Jadi ketemunya berapa? 3,3 ya berarti ya. Buat ini aja. Jadi kadar proteinnya 3,3%. Atau nanti kalau sampelnya itu benar susu yang murni ya nanti dia lebih titrasinya ini nanti akan lebih besar dari 3,45 ya, mungkin 10 mili atau ya. Sudah jelas ya, nanti tergantung dari soal. Ada yang ditanyakan untuk menghitung kadar protein? Identifikasi protein dibaca lagi ya, yang pada biokimia. Kalau tidak ada saya tutup, saya lanjutkan untuk identifikasi yang lain. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Masih di file-file, Bu. Sudah ya? Jadi ini kadar protein ya, kita lewati aja crude protein. Sudah, Ibu. Ya, tadi susu sudah, sekarang kadar lemak. Ya. Jadi kadar lemak pada air susu, misalnya kita punya sampel air susu ibu atau air susu sapi ya, bisa ditetapkan kadar lemaknya. Ya. Prinsipnya ini dengan hidrolisis, jadi lemak dihidrolisis dulu dengan asam, kemudian diekstraksi ya, dipisahkan lemaknya, kemudian ditentukan secara gravimetri. Jadi lemak itu ditimbang beratnya berapa. Caranya ya ini labu lemak ya, seperti tapi labu alas bulat ya, jadi labunya khusus ya, labu kemudian yang sudah bersambung dengan satu rangkaian dengan alat destilasi. Labu lemak diisi butiran didih. Jadi labu lemak yang kosong karena kita tadi menambahkan batu didih ya, berarti labu lemak dan batu didih. Kalau kita nggak menambahkan batu didih berarti kita hanya menimbang labu lemak. Labu lemak kosong ya, yang konstan ya, jadi supaya di dalam labu lemak ini airnya benar-benar kering ya, hilang semua, maka dipanaskan pada oven suhunya 103 minus 2 derajat selama 1 jam. Jadi labu alas bulat kosong dipanaskan dulu. Ya. Plus batu didih kalau kita nanti reaksinya menambahkan batu didih ya tambahkan, jadi sekaligus dikeringkan. Setelah itu ditimbang sampai bobot tetap. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bobot tetap? Ya. Ada yang tahu bobot tetap itu apa? Jadi misalnya kita sudah nimbang, ya sudah dipanaskan tadi, kemudian setelah dipanaskan kan kondisi panas ya, didinginkannya dengan dimasukkan kemana? Ke desikator ya, desikator sampai dia dingin baru ditimbang. Jadi kalau kita nimbang itu nggak boleh pada kondisi panas 100 derajat, nggak boleh. Maksimal berapa? Kita menimbang pada suhu 20 derajat ya. Jadi kita nimbang, kalau sudah dingin dimasukkan di desikator, ditimbang lagi. Nah, dikatakan berat konstan itu kalau selisih ya. Katakan ini kalau selisih bobot yang pertama sama dengan penimbangan
kedua. Selisihnya itu adalah 0,00 gram. Jadi berat selisihnya sekian, maka dikatakan oh sudah konstan. Artinya apa? Misalnya berat pertama ya, B pertama misalnya labu alas bulat misalnya beratnya itu sekitar 125 misalnya ya. Misalnya ini pertama ditimbang ini. Terus kita penimbangan yang kedua, belum konstan ini apa? Kita panaskan lagi, ternyata 125, misalnya 56 76. Misalnya atau selisihnya turun menjadi ini dulu dah. Ini artinya selisihnya masih berapa ini? Selisihnya berapa gram? B1 dengan B2 berapa gram? 0,1. Ini enggak tahu 0,00 69. 0,0069. 0,0069. Dikatakan konstan belum berarti ini. Selisihnya lebih dari 0,00 berarti belum konstan. Maka kita wadah tadi kita panaskan lagi, dinginkan lagi di desikator. Terus kita timbang lagi. Berarti kita punya penimbangan B ketiga ya. Ini B ketiga diperoleh misalnya 125,5605. Nah, kayak gini. Selisihnya berapa ini? Dengan yang pertama, dengan yang kedua. Berarti selisihnya 0,0004 ya. Nah, ini. Oh, ternyata sekarang selisihnya sudah 0,04. Katakan konstan apa enggak? Oh ya, Bu, ini kurang dari 0,05. Maka ini dikatakan bobot sudah konstan. Misalnya kita ragu, imbang lagi nanti selisihnya hanya sedikit. Yang pertama ini berarti B kedua, bobot belum katakan ini bobot wadahnya belum konstan. Ini bobot yang kedua. Jelas ya? Jadi ini kalau kita mau nimbang bobotnya seperti ini. Nah, ini kita sudah, wadah kosongnya sudah konstan. Berat wadah kosong itu sekian ya. Misalnya nanti kita punya data V-nya itu ini. Merah-merah ya. Berarti bobot konstannya V wadah kosongnya itu sekian. Setelah itu kita nimbang ya. Sampel ya, air susu tadi ya 1 sampai 5 gram, kita aduk, masukkan ke air Mayer, ditambah HCl. Kemudian labu ditutup dengan kaca arloji, panaskan, biarkan mendidih selama 1 jam. Jadi ini supaya ya sesudah itu tambahkan air panas supaya lemaknya tadi larut ya di air panas. Kemudian dicuci hingga air cuciannya netral. Ya, supaya tadi kan karena kita nambahkan asam tadi ya. Setelah itu kertas saring ditaruh di atas. Tadi ya kita punya kertas saring kan, kemudian kita panaskan. Pada tungku selama kurang lebih 1 jam. Setelah dipanaskan kertas saring tadi ya. Jadi kita memperoleh apa ya tadi? Setelah dihidrolisis, lemak saja itu berada di kertas saring. Ya. Kertas saring tadi dimasukkan ke alat soslet. Ya, alat soslet itu seperti kalau kita
Nih mau pendingin, di situ ada tempat lemaknya. Lemaknya dimasukkan, kemudian diekstraksi, ditambahkan di labu alas bulatnya itu heksan. Panaskan, berarti heksan nanti akan melewati kertas saring nih, lemaknya dipisahkan, didinginkan, masuk ke penampung. Ya. Masuknya itu kembali lagi ke alas bulat. Jadi seperti kayak ini diuapkan lewat destilasi, kemudian turun lagi ke labu alas bulat. Terus sampai ya kurang lebih sekitar 4 jam. Nah, lemak yang sudah dilarutkan atau diambil oleh heksan itu masuk kembali ke labu alas bulat. Berarti di labu alas bulat itu isinya apa? Heksan dan lemak yang dibawa oleh heksan tadi. Ya, jadi muter-muter ini sampai 4 jam. Nah, lemaknya tadi sampai disuling terus ya, panaskan terus sampai didinginkan sampai lemaknya kembali ke alas bulatnya tadi. Berarti di sini lemak dan labu alas bulat tadi panaskan dulu ya. Panaskan sampai tadi eternya tuh menguap dulu ya, sampai menguap. Berarti yang tertinggal apa ya di labu alas bulat adalah lemak saja ya yang sudah kering, heksannya kan tadi didestilasi terus, diuapkan. Jadi uap heksannya diambil. Setelah itu yang di labu tadi tinggal lemaknya, kemudian dipanaskan sampai diperoleh bobot konstan. Tadi seperti tadi ya, panaskan beratnya berapa, dinginkan. Panas, dinginkan, timbang beratnya berapa. Panaskan lagi, ditimbang didinginkan, timbang lagi sampai diperoleh bobot konstan tadi ya, seperti yang pertama tadi. Setelah itu, kalau kita untuk menghitung kadar lemaknya, rumusnya adalah B ketiga, ya ini tadi, nih, labu dan ini dilambangkan dengan B3, ya. Berarti kadar lemak adalah B3 min wadah dan lemak dikurangi wadah saja dibagi wadah. Itu adalah kadar lemak. Contohnya misalnya, B3-nya berapa misalnya? B3 yang sudah konstan ya. Jadi misalnya tadi sama wadah ya. Wadahnya tadi berapa? Contohnya 125,56 ya. Atau B1-nya ya. Saja B1-nya B2 ya, tadi B2. Copy aja kita B2-nya tadi 100 ini ya, 125. Jadi B2 yang sudah konstan, datanya ini ya, 125,5605. Kemudian berat ini ditambah 12 berarti menjadi 137. Ya, misalnya gini. 4575 gram misalnya. Ya, kalau gini berapakah kadar lemaknya berarti berapa? Rumusnya tadi apa? B3 min B2 ya, berarti 135,4575 dikurangi atau ini enggak untungnya 127 gitu aja. 137,4575 dikurangi 125, berapa ini selisihnya? Dibagi, ini ada pembagiannya ya, 200 dibagi 120. Oh ya udah tadi 137 enggak apa-apa. 137,45 dikurangi 125 dibagi 125,5605. Coba dihitung. Sampelnya berarti berapa? 12,
Berapa ini? Terus hanya 7 dikurangi 0, 7 ya. Terus 5 dikurangi 6, 9, 4, berarti pinjam 1 tadi ya, berarti 4-nya jadi 3, 3 dikurangi 5, 8 ya. Terus ininya jadi? Itu 11,897 Ibu. Ya, 11,897. 4 angka ya, 8970. Ini dibagi dibagi 125,5606 terus kali 100%. Jadi ada kalinya ya. Kali 100. Saya menghitung berapa? Berapa? 11 kali 100 itu 1100. 100 dibagi 125. Nah. Sembilan koma empat. 9,4 ya. Iya, Satu lagi yang 475. angkanya berapa dulu coba? 9,475. 475 11395. Ya, coba kalau dibuat 2 angka saja berapa ini berarti? 5 hilang, 9-nya jadi 10, 10 hilang, 3-nya jadi 4, 4 hilang, 1-nya jadi tetap 1 ya, 1 hilang, Tetap tetap 1 1. hilang, 5 hilang, 1-nya jadi 8. 9,48 per ya, kadar lemaknya ini. Udah bisa ngitung ya, nanti kalau ada selipan soal misalnya seperti ini. Kemudian kadar, sudah jelas untuk kadar lemak. Jadi kandungan lemaknya pada susu cair tadi berapa? Ini dengan metode shock slab ya. Secara teori ada berapa metode untuk kadar lemak? Di materinya Pak Darwin ya. Alat shock. Jadi yang alat utamanya untuk labu ini adalah shock slab ya, alatnya. Yaitu kemudian diawali dengan hidrolisis secara asam, kemudian diekstraksi. Kemudian penetapannya secara gravimetri. Gravimetri itu hanya menimbang beratnya saja ya. Kelihatannya mudah tadi ya. Oh, berat wadah kosongnya sekian, setelah ketambahan lemak menjadi sekian. Berarti kadar lemaknya berapa? Dari wadah plus lemak dikurangi wadah saja yang sudah konstan dibagi wadah kosong ya. Itu metode gravimetri. Selesai ya. Kita lanjutkan dengan penetapan kadar air. Contohnya misalnya kita punya sampel ini, punya saus ya. Saus itu kira-kira kalau kita letakkan di udara terbuka ada batas maksimumnya masih bagus. Jadi kalau dibiarkan misalnya kita beli mie ayam yang sausnya di botol itu ya, kan berkali-kali ya. Kalau dia nggak disimpan di almari ya, es, di udara terbuka,
lama-lama kira-kira kalau sudah melewati expirednya saus itu akan rasanya gimana? Rasanya mungkin masam ya, sudah basi, sudah kecut gitu ya. Nah, untuk menghitung kadar apakah saus itu ya daya simpannya tinggi atau rendah, itu dilihat dari apa? Kadar air yang berada pada saus. Ya, saus itu kan ada kandungan airnya. Nah, kadar airnya berapa? Maka kita bisa menetapkan kadar air tersebut ya, bisa dengan metode oven. Ini panaskan, airnya akan hilang. Nah, hilangnya air berapa itu adalah kadar air yang diuapkan. Jadi alatnya ya oven, kemudian untuk didinginkan namanya desikator untuk nimbang neraca analitik. Kemudian ya, sampelnya dipanaskan pada krus. Krus itu seperti cawan porselin, tetapi ada tutupnya. Ya. Kita timbang 1 gram contoh dengan sesuai pada krus yang sudah diketahui bobot konstannya. Jadi krus kosong kita timbang tadi ya. Seperti tadi panaskan dulu, didinginkan, timbang beratnya berapa sampai diperoleh bobot konstan. Kalau sudah, kita masukkan 1 gram contoh. Berarti di sini apa? 1 gram dan wadah, ditimbang lagi. Terus keringkan pada suhu 150 derajat selama 2 jam. Tujuannya apa ini? Supaya airnya semuanya menguap. Setelah 2 jam didinginkan. 10-15 menit setelah dingin, ditimbang bobotnya berapa. Panaskan lagi di oven berapa menit, timbang lagi sampai diperoleh bobot konstan. Untuk perhitungan kadar air, B itu adalah bobot contoh sebelum B1 sebelum dikeringkan, kehilangan ya selisihnya berarti tadi seperti gravimetri, berat wadah dan air yang pertama dikurangi wadah dan air yang kedua ya, akhir bobotnya berapa, atau langsung kita sudah B1 ya kehilangan bobot konstan, atau kalau kita jabarkan sebenarnya ini apa? Misalnya tadi seperti tadi B2 min B1, di mana B2-nya apa tadi? Ya. Kalau kita rumusnya ini seperti ini, kalau kita pakai rumus W2 min B1 dibagi B1, juga bisa. Ya. Tapi kita harus ketambahan menghitung berat B2. Berat B2-nya bukan apa? Bukan kehilangan bobot, tapi apa? B2-nya adalah wadah dan zat setelah dikeringkan. Kalau bobot contoh sebelum dikeringkan tadi berarti apa? Wadah plus sampel ya. Ini bersama seperti tadi ngitung kadar lemak ya. Wadah dan sampel bobot konstannya berapa? Kemudian ya setelah dikeringkan beratnya berapa? Itu adalah B2, berarti B2 min B1 kali 100%. Oh, ini pembaginya bukan B1 tapi B. Berat contoh ya. Balik. B adalah kehilangan bobot, berarti B2 min B1 ya, kehilangan bobot kan tadi kan B2 min B1 atau B1 min B2? Balik ya. B1 kan sebelumnya dikurangi B2 dibagi B1. Jadi bobot konstan sebelum dikeringkan, setelah dikeringkan. Ini hampir sama dengan kita data ini tadi ya, lemak ya. Lemak ini ya. Kalau kita lambangkan tadi B1 min B2 ya, ini berarti B1 ya. Bobot sebelum dikeringkan berarti ini B1, ini adalah B2
2 misalnya gini. Dibagi ya, B1 min B2 dibagi B1. Contohnya ini misalnya datanya seperti tadi ya, hasilnya 9% airnya, kadar airnya. Saus yang bagus kadar airnya tinggi atau rendah? Kadar airnya. Sebagai contoh supaya kita nggak usah ngitung lagi, tak contohkan sama. Tapi nanti misalnya datanya beda-beda. Jadi ini kadar airnya sekitar kurang dari 10% ya, masih bagus. Jadi semakin kadar airnya itu rendah, maka daya simpan sausnya itu semakin tinggi ya. Tapi kalau kadar airnya semakin banyak, maka daya simpannya akan semakin rendah. Jadi mudah sekali busuk, mudah sekali basi itu kalau kadar air dalam suatu bahan terlalu tinggi. Ini untuk perhitungan ya, bisa hitung kadar air dan kadar. Demikian juga untuk kadar abu ya prinsipnya sama ya, kita hanya menghitung berat ya dengan metode gravimetri. Ada yang ditanyakan untuk perhitungan ini? Sudah ya, kita tadi sudah contoh kadar protein, kadar lemak, kadar air. Ya, kalau metode gravimetri pasti hitungnya seperti ini. Ya. Jadi ada bobot konstan. Kemudian untuk identifikasi madu, supaya naik. Kadar abu atau identifikasi madu ya. Jadi seringkali kita kalau di rumah ya, ada orang yang jualan madu keliling, ya keliling perumahan misalnya ya, madu gitu ya. Apakah madu yang dijual itu murni atau tidak? Ya. Maka untuk mengidentifikasi kemurnian dari madu, kita identifikasi dengan metode enzim ditase atau dengan metode HMF, hidroksi metil furfural. Artinya madunya itu madu asli apa tidak. Nah ini. Secara kualitatif ya untuk ngecek identifikasi madu, kita punya misalnya 1 atau 5 mili madu dicampur dengan 2 bagian air. Berarti kalau 5 mili madu dicampur dengan 10 mili air ya, dilarutkan dulu. Setelah itu dari campuran ini diambil 10 mili larutan. Jadi larutan madu yang sudah dicampur air ya. Ditambah 1 mili pati. Nama lain pati itu apa? Bahasa kerennya apa? Amilum ya. Amilum. Indikator ya, ditambah amilem. Terus dipanaskan. Ada suhu 45 derajat selama 1 jam. Setelah itu campurannya ditambah larutan I2. Ada yang tahu larutan I2 itu warnanya apa? Yodium. Biru. Yodium saja, bukan tambah amilem. Yodium saja warnanya coklat. Yodium itu warnanya coklat. Kemudian kalau 1 mili ditambah pati dan larutan I2, maka akan terjadi larutan apa? Kalau sudah ada pati atau amilem, jadi apa? Ini tadi kan berarti yang pertama dipanaskan ya, berarti dihidrolisis. Ada larutan ini dengan pati dipanaskan. Berarti jadi apa ini? Kira-kira patinya berubah jadi apa? Glukosa ya, tambah amilem. Maka tidak jadi biru, tetapi yang madu murni dengan amilem dan I2 maka akan jadi warna biru. Tadi sudah saya bilang jut amilem biru. Ya. Biru. Madu ini, madu yang pada waktu pengolahannya banyak mengalami pemanasan, ya, atau ada madu yang buatan. Jadi madu kok dipanaskan? Harusnya madu itu dari sumbernya dari mana? Untuk memperoleh madu yang murni dari apa? Dari serangga atau binatang ya, atau namanya apa yang bisa mengambil madu itu apa? Lebah. Lebah ya, lebah madu ya, ambil madu dari pohon A. Terus nanti kan kumpulin ya madu-madu tadi, kemudian dia akan meneteskan madu yang dihisap dari bunga-bunga ya, buah-buahan itu meneteskan. Nah, itu berarti madunya madu murni. Tapi kalau dipanaskan kira-kira gimana? Madunya sedikit ditambah
parutan gula supaya menyatu panas dulu. Berarti madunya tidak murni. Nah, kalau madunya buatan, maka akan memberikan reaksi enzim diastasenya negatif. Berarti tetap biru. Tetapi kalau madu asli, ya, maka ditambah reaksi ini nanti akan terjadi warna coklat. Jadi idealnya tetap berwarna coklat, kehijauan atau tetap coklat. Artinya madunya murni. Jadi yodiumnya tidak bereaksi. Tapi kalau dia sudah ada campuran gulanya, ya, karbohidratnya ada, maka yod amilnya nanti akan berubah jadi biru. Ya. Kemudian metode yang kedua dengan HMF, hidroksi metil furfura. Madu ditambah eter dikocok. Setelah itu akan terjadi dua lapisan. Ada lapisan eter dan lapisan air. Kira-kira eternya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas ya, berarti bagian yang ada airnya dipisahkan dulu, eternya ditampung, kemudian diuapkan. Kalau diuapkan berarti eternya menguap, yang tersisa adalah residu dari madu tadi ya. Terus direaksikan dengan larutan resorsinol 1/net dalam HCl. Kalau adanya HMF, maka ditandai warna sindur merah yang kemudian berubah jadi merah tua, endapan merah selama 1 jam. Ini untuk identifikasi madu. Borak sudah belum? Mungkin ditoksi ya, sudah ya. Tambahan aja untuk bahan-bahan asing yang lain, kita misalnya punya sosis mengandung nitrit, sosis mengandung formalin, sosis mengandung borak atau bakso mengandung borak dan sebagainya ya. Formalin pada kira-kira sudah ya dipraktekkan. Yang ditanyakan jadi nanti materi ujiannya ini ya. Teorinya dia ya, misalnya penambahan katalisator selenium pada proses destruksi protein untuk apa? Mempercepat reaksi misalnya. Terus proses analisa kadar protein. Metodenya tadi apa? Diawali oleh proses apa tadi? Destruksi. Terus Destilasi. Titrasi. Nanti mungkin pilihannya macam-macam, bolak-balik ya. Titrasi dulu, baru destilasi, baru destruksi. Atau destilasi, destruksi, titrasi, dan seterusnya. Kamu milih berarti yang destruksi, destilasi, kemudian titrasi. Penetapan kadar air, bisa metode gravimetri, dan yang lainnya. Secara teori yang diberikan Pak Darwin ya. Kemudian Bu Ana kemarin apa materinya? Pewarna ya. Pewarna berarti kita menghitung RF ya, kemarin sudah. Jadi untuk materi amami, berarti cukup ya. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti untuk materi UAS-nya mulai dari protein ya. Protein, kadar lemak, kadar air, kadar ABI, identifikasi madu, seterusnya. Mungkin gula ya, karena tadi madu ada kaitannya. Dan sebagainya. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nanti untuk kelas ini juga ya, yang praktek QC.
Iya, Iya, Ibu. Bu. Sekarang atau nanti? Atau lanjut ya. Bu Ana kemarin kan sudah penetapan kadar apa? Klorida ya? Yang praktek. PK klorida apa kesadaran kemarin? Halo? Untuk prakteknya Bu Ana belum mengisi, Bu. Kemarin baru Bu Nurma. Saya belum isi? Belum ya? Belum. Benar Pak, kemarin isi apa? Nitrit, Bu. Isi apa? Nitrit. Oh ya, berarti nanti Bu Ana untuk yang PK klorida atau kesadaran ya. Tunggu 5 menit saya carikan materinya dulu.
Belum. Belum. Jadi contohnya, misalnya kita menetapkan kadar klorida ya pada analisis air. Pada waktu penetapan kadar klorida kita menggunakan larutan AgNO3, berarti kita melakukan standarisasi larutan AgNO3. Jadi misalnya larutan Ag-nya 0,02 N ya. Kita standarisasi dengan NaCl. NaCl yang disiapkan adalah 0,0200 N. Prinsipnya pengendapan klorida dengan AgNO3 secara bertingkat dengan metode argentometri secara mur pada pH 7 sampai 8. Kita lihat reaksinya. Klorida dengan AgNO3 terjadi endapan AgCl yang berwarna putih. Dan kalau sudah semua sampel klorida diendapkan, sisa Ag ya, kelebihan 1 tetes AgNO3 maka akan bereaksi dengan indikator kalium kromat. Maka akan terjadi endapan merah ya, sulfat merah. Nah, karena di sini untuk standarisasi klorida ya, standarisasi AgNO3 ini terjadi endapan, maka titrasinya harus apa? Kuat ya, ngocoknya itu harus kuat. Kemudian reagen yang digunakan di sini AgNO3, NaCl standar, indikator kalium kromat. Kemudian tadi karena kondisinya ini pH-nya harus 7 sampai 9, maka kita tambahkan serbu MgO. Jadi karena sampelnya NaCl itu kan klorida ya, bersifat asam kuat ya, asam, maka dinetralkan dengan serbu MgO supaya netral, agak sedikit basah. Ini caranya tadi sudah. Nah, sekarang untuk menetapkan kadar klorida, kita biasanya mipetnya untuk sampel ya, kalau untuk analisis air biasanya mipetnya berapa mili? 50 mili ya. Nah, untuk ini karena kita QC ya, apakah kita dalam menetapkan kadar klorida dalam sampel itu betul atau tidak, maka kita menambahkan klorida standar. Jadi selain sampel kita nambahkan, saya nambahkan kadar klorida sekian. Nah, kadar klorida yang sudah diketahui kadarnya ini nanti dihitung kembali. Apakah benar kadar klorida yang kita tambahkan itu sekian? Ya. Caranya gimana, Mbak? 30 menit lagi. Ngajar, baru ngajar. Ya. Caranya, sampel kita mipetnya nggak 50 tapi 45 mili. Caranya gimana ini? Kita mipet ke 45. Ya. Caranya kita punya labu ukur 50 mili ya. Kita tambahkan di sini 5 mili aquades. 5 mili aquadesnya dengan pipet volume ada ya yang ukuran 5 mili ya. Jadi kita masukkan 5 mili aquades dulu dengan pipet volume ke dalam labu ukur 50 mili. Nah, berarti yang tersisa berapa? Kalau di labu ukur itu volume 50 mili tandanya di mana? Ada tanda batas di leher ya. Sudah pernah melihat labu ukur? Halo? Semester 4? Sudah. Sudah. Labu ukur 100 mili, 50 mili. Apakah batasnya semua sampai tutupnya penuh atau ada di leher itu ada batas lingkarannya? Di leher. Di leher Ada ya. batas lingkarannya Ya. di leher. 50 ya di lehernya, yang mana yang ada lingkarannya, 100 ya ada lingkarannya dan seterusnya. Nah, kalau kita punya labu ukur 50 mili, sudah dimasukkan tadi 5 mili aquades. Ya. Terus kita tambahkan, supaya tadi 45 berarti tambahkan sampel sampai apa? Sampai tanda batas. 5 mili sudah dimasukkan, terus kita tambahkan sampel sampai tanda batas. Berarti kita nambahkan sampelnya berarti 45 mili. Ya pada batasnya tadi 50 mili. Kita sudah dimasukkan tadi 5 mili. Sisanya adalah 45 mili. Jadi tambahkan sampel. Jadi nanti kalau melakukan dibalik ya.
5 mili Aquades dulu dimasukkan ke labu ukur 50 mili, tambahkan sampel klorida sampai tanda batas. Itu otomatis berarti kita menambahkan sampelnya adalah 45 mili. Terus ditambahkan indikator kalium kromat 5% sebanyak 1 mili dan serbu MgO. Kemudian dititrasi dengan AgNO3 0,02 N ya, sampai terbentuk endapan merah bata. Nih. Untuk menghitung kadar sampelnya berarti 1000 per V sampel ya, kali volume AgNO3 ya. Mililiter titrasi itu volumenya berapa tadi supaya sampai terbentuk endapan merah ya. Kemudian kali N-nya AgNO3, kemudian kali berat atom Cl. Caranya sama tadi ya. Tambahkan reaksi titrasi dengan Ag sampai endapan merah bata. Karena kita menghitung kadar klorida, maka pengalinya adalah Be klorida. 34,45 per 1 miligram per liter. Ya. Jadi untuk ngitung tadi 1000 per V sampelnya per 45 ya. Kali V titrasinya nanti berapa kali N-nya, berapa kali Be-nya. Itu tadi untuk sampel klorida. Sekar ya ini tadi ya, terus lagi 5 mili. Kemudian untuk sampel yang ditambah spike. Ya. Di sini kita menambahkan spike klorida dengan konsentrasi 500 mg per liter. Jadi kita siapkan Cl- dengan kadar 500 mg per liter. Kita pipet 5 mili. Ya. Jadi seperti tadi yang hanya sampel saja 5 milinya adalah Aquades. Kalau di sini sampel dan spike, berarti 5 milinya adalah spike-nya. Spike-nya klorida 500 mg per liter dimasukkan ke labu ukur seperti tadi ya. Kemudian tambahkan sampel sampai tanda batas. Itu berarti artinya kita nambahkan sampelnya 45 mili. Kemudian reaksinya sama seperti tadi ya, tambahkan 1 mili kalium kromat, serbu MgO, kemudian dititrasi dengan AgNO3 sampai terbentuk endapan merah. Kira-kira volume titrasinya sampel dan spike dibandingkan dengan sampel saja lebih besar mana? Halo, lebih besar mana? Lebih besar sampel saja atau sampel dan spike? Kalau tadi sampel saja tambahannya apa? Aquades itu ada kadarnya apa enggak? Enggak ada ya? Tidak ada. Ya, yang di sini sampel dan spike ada spike-nya klorida, ada tambahnya klorida, berarti volume titrasinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Banyak ya, jadi ada tambahan klorida 5 mili 500 mg per liter, jadi nanti volume sampel dan spike nanti volume titrasinya harus lebih banyak daripada volume titrasi untuk sampel saja. Ya, ini. Nah, untuk menghitung rumusnya sama, hanya di sini volumenya, kalau tadi kan volume sampel 45 ya, kalau yang di sini volume sampel dan spike-nya berapa? Kita akan tadi nambahkan spike-nya, volume spike kloridanya 5 mili ditambah sampelnya tadi 45 mili, berarti V sampel dan spike berapa? 50. Yang di sini nanti V sampel dan V spike adalah 50 mili. Nah, bedanya ini ya. Kalau sampel saja tadi 45 mili, kalau sampel dan spike berarti V-nya 50 kali volume AgNO3 ya. V-nya nanti di sini harus lebih besar daripada V sampel kali N AgNO3 kali Be klorida. Jadi kita nanti bisa menghitung kadar sampel saja dan kadar sampel dan spike. Ini ada contoh data titrasi. Tadi sampelnya 45 mili ya. Misalnya volume titrasinya 1,90. Kemudian sampel dan spike. Kita ngulang ya, sampel dan spike itu sampai 5 kali. Nanti kalau ada praktikum offline nanti dikerjakan ya. Seperti ini diulang 4 kali. Volume titrasinya gimana ini? Data contohnya ya, data titrasi pertama 4,40, 4,50, ketiga 5,60, keempat 5,00, kelima 5,60, misalnya seperti ini. Nah, terus kita bisa menghitung kadar klorida dalam sampel dengan data volume titrasinya 1,90 ya. Konsentrasi Ag-nya misalnya di sini
Contoh hitungnya. Kebetulan sudah dihitungkan ya. Mungkin salah satu data dari coba ini kadar klorida bisa ketemu sekian. Coba kita masukkan ke data yang ini ya, sampel tadi. Saya. Coba, berarti rumusnya apa tadi? Ditulis dulu, foto dulu nih, coba 1000 per V sampel kali volume titrasi kali NaCO3 ya. Oh ini, saja ini aja di copy. Coba mau sampelnya berapa ini? Tadi datanya ya. 1000 per 45, V-nya tadi berapa? 1,90. Kali NaCN3-nya berapa? Misalnya kali 0,02. Misalnya persis ya. Kali BF kloridanya berapa? 35,45. Ya, coba dihitung nih. Ini berapa? Berapa hasilnya? 0,02. Dua 29,93 Ibu. 29,5. 29,935555. Berarti kali 5 berarti 94 ya. Jadi bisa ngitung ya. Ini contoh tadi. Terus misalnya kita menghitung contoh dan spike yang ada spike-nya. Berarti rumusnya 1045-nya diganti berapa? 50 ya. Ini seperti contoh. 45-nya jadi iterasinya berapa tadi contohnya ya, data misalnya ini 4,40 ya. Kita 1,9 diganti 4, contoh saja ya nanti datanya. Coba kalau sama ini hasilnya berapa?
62,392. Berapa? 62. 62,39. Ya, misalnya seperti ini. Contoh yang hitungnya seperti ini. Ini contoh ini N-nya kemarin nggak tahu ini hasil praktek beneran, tapi N-nya kok nggak tercatatnya. Misalnya ngitung seperti ini, contoh aja yang mungkin berarti N-nya kalau ketemu 21 coba berarti N-nya berapa ini? Kan 21 dibagi. Jadi kalau 0,02 sekian ya, berarti 29 dibagi N nanti konversi ya. Jadi selisihnya berarti ternyata sampel dan spike berarti spike-nya berarti sekitar berapa? 62 kurangi 29 berarti sekitar 33 berapa gitu ya. Ini contoh saja misalnya datanya seperti ini. Kadar klorida sampel 21, sampel dan spike 43, 44, kemudian 55, 55, 55,98. Nah, spike yang kita tambahkan itu kadarnya berapa? Untuk menghitung kadar spike yang terukur, caranya ini. Zeta Z adalah Y kali Z. Y adalah volume baku yang ditambahkan. Volume klorida yang ditambahkan tadi volumenya berapa mili? Halo. Kita tadi spike-nya ditambahkan berapa mili? 5 mili. Konsentrasinya berapa? Kali Z, kadar larutan baku klorida. Bakunya berapa? 500 ya. Jadi 5 mili kali 500. Volume totalnya di dalam sampel dan spike tadi berapa? 50, Bu. Ini 50. Jadi C target itu 5 mili kali 500 ppm dibagi 50 mili. Oh, berarti C targetnya adalah 5 kali 500 berapa? 2.500 bagi 50. Jadi konsentrasi target klorida yang kita tambahkan itu adalah 50 ppm atau 50 mg per liter. Itu dari mana? 5 mili 500 ppm dalam volume 50. Sudah tahu ya. Terus kita bisa menghitung ini. Oh, kadar sampel saja ini, spike saja ini. Berarti kita bisa menghitung selisih sampel dan spike dengan sampel ya. Berarti data sampel dan spike dikurangkan dengan sampel. Ya, contoh misalnya ini 43,9864 dikurangi 21,1046. Misalnya datanya seperti ini ya. Untuk yang sampel, data yang ketiga ini 3 kolom kosong. Nah, kita bisa menghitung kadar sampel, kadar spike saja, yaitu kadar sampel dan spike dikurangi kadar sampel. Itu berarti spike-nya ini. Oh, kita mengukur spike pertama ketemunya hanya 22. Spike yang kedua 23. Spike yang ketiga 34. Terus 34. Padahal spike yang kita secara teoritis tadi berapa? 50 ppm. Berarti kan ada selisih kita harusnya ketemunya 50, ternyata secara teori ketemu 22. Ada selisih kadar target spike ini seukur dikurangi kadar target. 5. Kita sudah menemukan tadi ya. Set targetnya 2. Kita ubah ya. Berarti ada ya, R recovery. Berapakah recovery dari yang kita kerjakan secara praktikum
dibandingkan secara teori. Secara teori tadi kan kadarnya harus berapa? 50, 22,8818 dibagi 50 kali 100%. Oh, recovery-nya hanya 45%. Ini 23 juga 47, yang 34 69, 68, 69, sampai 69 tidak mendekati 100%. Kemungkinan tadi waktu titrasi terjadi endapan merahnya itu benar tidak semuanya sudah terjadi endapan merah atau baru sebagian atau merahnya ya, mengendapnya itu belum sempurna dan seterusnya. Berarti recovery dari masing-masing spike ya 1 sampai 5 ini datanya ini. Terus kita hitung rata-rata dari recovery ya dari 5 data dibagi 5. Oh, rata-ratanya 60,38. Kemudian lengkapi RN dikurangi R rata-rata ya. Jadi R rata-ratanya tadi kan 60 ya. Data pertama tadi 45,78. Selisih dengan R rata-rata. Selisihnya berapa ini? 60,38 dikurangi 45,76. Jadi ini caranya ya tadi. Saya berikan contoh. Hitungnya ini adalah 60,38. Selisih itu selisih positif ya, tidak ada selisih negatif. 60,38 dikurangi 45,76. Ya. Oh, ternyata selisihnya recovery persen R dengan rata-ratanya adalah 14,62. Yang kedua 12,989. Dan kita kuadratkan datanya seperti ini, di total 621,0577. Terus kita hitung standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari ya, akar dari R. Jadi ini jumlah totalnya tadi berapa dibagi N-1. N-1 itu berapa tadi? N-nya kita kan punya data 5 ya, berarti 5-1 adalah 4. Akar dari 621 dibagi 4 adalah 155 diakarkan 12. Oh, ternyata standar deviasinya 12,46. Ya. Kita masukkan ke tabel berikutnya. Di sini ada SD-nya tadi 12,46. Rata-rata R-nya tadi berapa? 60,38. Nah, sekarang apakah data-data kita itu memenuhi R plus 1 SD, plus 2 SD, atau 3 SD, atau R min 1 SD, min 2 SD, dan min 3 SD. Kita lengkapi ya. Contoh, R yang plus 1 SD, R-nya tadi berapa? 60,38 ditambah 1 SD, 1 kali 12,46. Berarti 60,38 ditambah 12,46. Hasilnya 72,84. Kita tinggal ngisi, tinggal menghitung ya. Kalau ditambah 2 SD, berarti 12,46 kali 2. 24,92 ya. Ditambah 60,38. Hasilnya 85,30. Tambah lagi 3 SD, berarti kan nambah lagi 12,46 ya. 97,7. Dan seterusnya. Kalau dikurangi ya dikurangkan ya. 60,38 dikurangi 12,46 sekian, kurangi 2 SD sekian. Kalau sudah, kita buat di grafik ya. Di sini rata-ratanya itu min ada yang merah, kemudian yang atas ada plus 1 SD, plus 2 SD, dan plus 3 SD yang dilengkapi. Kemudian yang bawahnya adalah min 1 SD, min 2 SD, dan min 3 SD. Kita punya 5 data tadi. Ini contoh bukan data yang tadi ya, ini contoh misalnya ada 30 data seperti ini. Nah, nanti dimasukkan min-nya itu angkanya berapa tadi, misalnya nah ini 60 plus 1 SD tadi berapa, nanti ini 85, sekian plus 3 SD sekian, masukkan angka-angkanya. Nah, data dari kita tadi R-nya berapa? Kita kan punya 5 data tadi ya. R-nya kan ini ya. R-nya ini 12, datanya oh ini ya 45,76, 47,76, 69, 68, 69. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Angka-angka itu nanti titiknya di mana? Apakah di plus 1 SD, plus 2 SD, atau min 1 SD, min 2 SD. Dilihat nanti buat grafik ya.
yang ditanyakan? Jadi ini contoh untuk mengetahui QC ya. Jadi kalau kita pekerjaannya benar, maka data kita ini dengan 50 mili harus dekat ya. Kita harus ketemunya 50 ppm. Ketemunya 48, sekian, 49 atau 51 berapa itu berarti hasilnya dekat. Tapi kalau masih jauh nih ya, 4 ya kita masih jauh ya. Nanti ada kriteria kebermaknaan ya. Kriterianya gimana? Kalau yang diterima itu berapa? Kalau diterima kadarnya berapa? Minimal ya 85%. Ya. Jadi 85 sampai 115%. Tapi ada juga yang mengatakan 80. Dikatakan masih sesuai itu kalau selisihnya ya 80% sampai berarti 120%. Bermaknanya kalau titik-titiknya tuh ya di bawah 85% atau kurang dari 120%. Di atas 85% kurang dari ini ya, berarti antara 80% sampai 120%. Coba nanti ini dibuat ya. Tadi ini kan data titrasinya pakai ini aja, tapi nanti N-nya dihitung 0,02 ya, berarti nanti kan angka-angkanya beda ya. Ya, dibuat latihan di rumah sampai ketemu grafik seperti ini ya. Jadi 5 data saja cukup. Nanti kalau praktikum menggunakan data yang sebenarnya. Jadi ini untuk praktek QC penetapan kadar klorida secara titrimetri. Ya. Yang spektro sudah diterangkan pengumuman. Ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada ya. Mudah-mudahan bisa offline ya. Kalau datanya seperti ini kan nanti ada benar-benar data titrasi Anda melakukan kadar sampel klorida, titrasinya sekian, dihitung kadarnya sekian, kemudian ditambah spike 5 mili, 500 ppm, titrasinya bertambah besar sekian. Nanti bisa dihitung berapakah kadar spike yang ditambahkan, yang kita titrasi 5 kali tadi ya berturut-turut, kadarnya berapa saja. Nanti dicari standar deviasinya, kemudian dicari R plus yang rata-rata ya, ditambah 1 SD, ditambah 2 SD, tambah 3 SD atau kurangi 1 SD, min 2 SD dan min 3 SD, kemudian buat grafik. Apakah ada titik-titik data kita yang menyimpang atau melebihi dari plus 2 SD ya, atau min 2 SD dan seterusnya. Contohnya ini. Kalau tidak ada untuk praktek QC cukup ya, kita sudah contohnya ini. Contoh grafik tadi. Udah nggak ada yang bertanya ya, karena nanti dipraktekkan ya. Nanti tinggal data titrasi dikumpulin, standarisasi N dari AG3-nya berapa, kemudian dihitung baik sampel maupun sampel dan spike, kemudian tadi diikuti tabel seperti ini. Nanti kita bisa, apakah nanti nah, yang bagus itu ini data kita itu di antara rata-rata yang tengah ini ya. Ya ini titik-titik yang misalnya di bawah 1 SD plus 1 SD atau di atas plus min 1 SD. Data yang mendekati rata-rata itu yang paling bagus. Berarti data pekerjaan kita itu bagus. Berarti karena kadar spike yang kita tambahkan tadi 50 ppm hasilnya mendekati 50. Harapannya seperti ini. Oke, kalau tidak ada untuk pertemuan ya hari ini untuk praktek QC saya akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti kalau ada praktek QC offline nanti ini dikerjakan. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu.